Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Malam hari ini sungguh kami bisa ada sampai petang hari ini dengan tubuh yang sehat dan kuat, tidak kekurangan satu apapun. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar atas hidup kami Bapa. Malam hari ini sekalipun kami tidak berjumpa di satu tempat, tetapi kami percaya Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu dimanapun kami berada saat ini Bapa. Sekalipun kami ada di rumah masing-masing, tapi hadirat Tuhan sudah melawat setiap kami saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh berjumpa di udara Bapa. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi kami untuk meninggikan dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar Bapa, berbicaralah Tuhan. Sampaikan isi hati Tuhan untuk setiap kami umat-Mu. Kami percaya bahwa setiap kami pribadi lepas pribadi, nama kami pribadi lepas pribadi ada di telapak tangan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kami. Sebab itu sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami petang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini menguatkan iman setiap kami Bapa. Apapun yang terjadi di sekitar kami tidak takut dan gentar. Karena iman kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami ucap syukur dan kami percaya pujian penyembahan kami sudah menyenangkan Tuhan. Sudah menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Sebentar kami akan berbicara. Kami akan mendengar suara-Mu Tuhan, isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama dengan saya berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa malam hari ini. Sekalipun kita dipisahkan oleh ruang dan waktu, ya. Kami yang di studio ada di Sidoarjo. Bapak Ibu Saudara, saya menyapa dulu ya untuk jemaat GB Sentro Sidoarjo. Shalom, puji Tuhan. Demikian juga untuk jemaat Sentro Pandaan. Shalom, haleluya. Berikutnya untuk jemaat Sentro Malang. Shalom semuanya, puji Tuhan. Yang terakhir untuk jemaat GB Sentro di Gianyar Bali. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan malam hari ini. Saya ambil satu tema, yaitu bahwa semua itu pilihan, ya. Semua itu pilihan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, setiap kita pasti setuju. Setiap kita pasti setuju bahwa hidup itu penuh dengan yang namanya pilihan. Betul? Haleluya. Pilihan mulai dari hal sepele sampai dengan dalam hal yang besar. Ya, mulai dari hal yang remeh-temeh sampai ke perkara yang besar. Hari ini saja, ya, hari ini saja dari pagi sampai petang hari ini, kita sudah membuat banyak pilihan. Ya kan? Sampai petang hari ini, kita sudah membuat banyak pilihan. Berikut beberapa contoh pilihan yang sudah kita buat hari ini. Saya mulai dari diri saya ya. Saya sebelum berangkat live talk, saya berpikir, saya membuat pilihan. Saya mau memakai kemeja apa ya? Itu sudah pilihan saudara. Dari sekian banyak kemeja saya di lemari, saya ambil kemeja yang saya pakai sekarang ini. Saya memilihkan, menjatuhkan pilihan. Ya, untuk pekerja kantoran. Hari ini sudah membuat pilihan ya. Tadi pagi sudah bertanya, apa yang harus saya kerjakan lebih dulu hari ini? Karena kerjaan banyak, harus memilih mana yang harus didahulukan. Betul? Yang pekerja kantoran. Berikutnya yang pelajar. Masih daring kan ya? Para pelajar akan bertanya, saya ikut kelas Zoom kedua atau bolos ya? Ayo, betul nggak? Kelas yang kedua. Mungkin ada yang berpikir seperti itu, membuat pilihan bolos atau sekolah ya. Nah, sekarang bagi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga apa pilihannya? Banyak. Pertanyaannya, saya masak apa ya untuk makan malam ini? Ya, milih dari sekian banyak resep masakan, dipilih mana yang akan dimasak. Dan untuk jemaat Sentro, ya dimanapun kita berada, ada pilihan juga. Saat ini, saya mengikuti live talk atau jalan-jalan ya. Haleluya. Betul gak? Haleluya. Nah,
Itu semua adalah beberapa contoh pilihan-pilihan yang sudah kita buat hari ini, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga perihal khawatir atau tidak khawatir. Tema kita di sepanjang bulan Maret ini, ternyata khawatir atau tidak itu adalah sebuah pilihan juga. Sebuah pilihan. Seperti kita tahu dan sudah kita rasakan dampaknya, pandemi COVID-19 yang sudah berulang tahun ke-1 di Indonesia ini sudah memporak-porandakan seluruh sektor kehidupan manusia. Betul, saudara? Kita semua berdoa supaya apa? Supaya corona tidak perlu ultah yang kedua di Indonesia. Amin. Haleluya. Cukup ulang tahun yang ke-1 aja. Haleluya. Bukan hanya bangsa kita, namun bangsa maju, bangsa yang besar sekalipun, ya, itu juga masuk ke jurang resesi ekonomi gara-gara pandemi ini. Ditambah lagi banyaknya bencana alam yang bangsa kita Indonesia alami di awal tahun ini. Seolah-olah bencana alam datang bertubi-tubi, gak ada henti-hentinya, saudara ya. Ibaratnya hujan, banjir dan angin sedang melanda bangsa kita dengan gak ada hentinya. Kapan berakhir? Nah, sebagai pengikut Kristus, sekaligus sebagai warga negara Indonesia, mau tidak mau, kita pun ikut merasakan dampak dari itu semua. Betul? Kita memang tidak bisa mencegah terjadinya bencana alam dan pandemi ini, saudara. Namun, kita mempunyai pilihan untuk menjadi tetap kuat dan tidak khawatir, atau kita memilih untuk lemah dan khawatir. Ya. Sekarang mari kita cari tahu apa kata firman Tuhan tentang kekhawatiran. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Saya tunggu sampai kita semua sudah menemukannya. Yang sudah ketemu katakan amin. Puji Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, saudara ya. Firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 25 dengan sangat jelas mengatakan jangan khawatir. Tentang apa? Tentang makanan, tentang minuman dan pakaian. Firman Tuhan katakan karena hidup itu lebih penting dari makanan. Hidup saudara dan saya itu jauh lebih penting daripada sekedar makanan dan minuman. Betul? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tubuh saudara dan tubuh saya jauh lebih penting dari sekedar pakaian. Makanan, minuman, dan pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia yang dikejar oleh semua orang, termasuk saudara dan saya sebagai pengikut Kristus. Betul? Semua kita butuh dong yang namanya makanan, minuman, dan pakaian. Namun saudara, untuk kebutuhan pokok itu Tuhan sudah mengatakan apa? Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Jadi perintah Tuhan sangat jelas malam hari ini buat kita semua, yaitu setiap pengikutnya kita dilarang untuk khawatir. Ini artinya kalau Tuhan yang melarang kita khawatir, apa? Artinya Tuhan sendiri akan memelihara kita. Amin. Tuhan sendiri yang akan memelihara saudara dan saya. Haleluya. Namun, mengapa masih banyak pengikut Kristus yang khawatir dengan hidupnya sampai hari ini? Ini masih fakta ya, fakta yang terjadi. Mengapa masih banyak pengikut Kristus? Mengapa bahkan kita sendiri pun masih khawatir dengan hidup kita? Sekalipun firman Tuhan Matius pasal 6 ayat 25 sudah sangat sering kita baca. Ya. Tuhan Yesus memang sudah memberikan perintahnya dengan sangat jelas. Matius 6:25. Firman Tuhan sangat jelas. Namun saudara, Tuhan kita Yesus Kristus juga memberikan kehendak bebas. Kehendak bebas kepada saudara dan saya untuk memilih. Memilih apa, Pak? Memilih untuk tidak khawatir atau khawatir. Firman Tuhannya jelas. Tapi pilihan tetap ada pada saudara dan saya. Pilihan untuk khawatir
atau tidak khawatir. Haleluya. Bagi kita yang memilih untuk khawatir, bagi saudara dan saya yang memilih untuk khawatir, itu artinya kita sudah mendengar firman Tuhan, namun tidak melakukannya. Kita sudah tahu firman Tuhan, tapi tidak mau nurut, tidak mau melakukannya. Apa kata firman Tuhan untuk pribadi seperti ini, saudara? Yang masih khawatir, dan khawatir. Kita buka Matius pasal 7 ayat yang ke-26. Matius pasal 7 ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang tidak mendengar perkataanku ini, perhatikan, dan tidak melakukannya, tidak nurut, saudara, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Perhatikan, turun hujan, datang banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sekali lagi, firman Tuhan sangat jelas, saudara ya. Nah, bagi setiap orang yang sudah mendengar firman Tuhan, jangan khawatir, tapi tetap khawatir sampai hari ini, alias atau dengan kata lain tidak melakukan firman-Nya. Matius pasal 7 ayat 26 katakan sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kesukaran hidup, hujan, banjir, dan angin akan melanda rumah kita hingga roboh. Iman kita akan gugur di tengah jalan karena masa sukar yang harus kita alami. Dan kita tidak akan pernah masuk ke tanah perjanjian Kanaan karena iman kita rontok di tengah jalan. Haleluya. Perhatikan yang ditulis Ayub di dalam kitab Ayub pasal 3, Ayub pasal 3 ayat yang ke-25. Ayub pasal 3 ayat yang ke-25. Karena yang kutakutkan, perhatikan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Ini Ayub yang nulis, saudara. Terus, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Hari-hari ini, saudara, apa yang kita takutkan, firman Tuhan katakan itu yang akan menimpa kita. Hari ini apa yang sedang kita cemaskan, hari-hari ini apa yang sedang kita khawatirkan, itulah yang akan mendatangi saudara dan saya. Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan ya. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sebaliknya bagi orang yang memilih untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan, memilih untuk tidak khawatir, ya. Firman Tuhan ngomong jangan khawatir, diikuti dan dilakukan, jangan khawatir. Ia sama dengan orang yang bijaksana, seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Firman Tuhan katakan jangan khawatir dan kita melakukannya, mentaatinya. Ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat yang ke-25, kemudian turunlah hujan, datang banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Orang seperti ini Bapak Ibu Saudara, pribadi seperti ini yang memilih untuk tidak khawatir, firman Tuhan sebut sebagai orang yang bijaksana. Ya, ibarat orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mereka ini imannya tidak akan gugur di tengah jalan, sekalipun masa sukar melandanya. Hujan, banjir, dan angin sama-sama datang. Tetapi orang yang tidak khawatir, rumahnya, imannya tidak akan gugur, tidak akan rontok di tengah jalan, karena membangun rumahnya di atas batu. Haleluya. Saya akan tutup dengan kesaksian pribadi, ya. Berbicara khawatir dan tidak khawatir. Berbicara khawatir dan tidak khawatir. Saya sebenarnya pantas untuk khawatir, saudara. Dan memang sempat khawatir, pernah khawatir. Saat memutuskan resign dari perusahaan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Keputusan meninggalkan zona nyaman selama belasan tahun berkarir itu sangat sulit untuk saya.
Ya. Seolah-olah semuanya sia-sia waktu itu. Namun saya belajar menurut apa kata firman Tuhan di dalam Matius 6:25. Untuk apa? Untuk tidak khawatir. Awal-awalnya sempat khawatir. Tetapi Matius 6:25 berbicara untuk tidak khawatir, dan saya belajar mentaati. Kami berdua, saya dan istri, hidup mengandalkan Tuhan. Hanya mengandalkan Tuhan, dan terbukti saudara. Selama 10 tahun ini, Desember kemarin persis 10 tahun saya meninggalkan pekerjaan. Selama 10 tahun ini, saya dan istri betul-betul merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sesuai konteks Matius 6:25 tentang makanan, minuman, dan pakaian. Saya nggak mau jauh-jauh, ambil konteks Matius 6:25 aja. Tentang makanan, minuman, dan pakaian. Sekitar 80-90% pakaian yang ada di lemari saya itu berkat Tuhan, saudara. Melalui orang-orang yang mengasihi saya dan istri. Serius. 80-90%. Ya. Saya pribadi sangat jarang membeli pakaian. Kemeja, arloji, Mi Band yang saya pakai, parfum, bahkan cincin yang saya pakai saat ini, itu semua berkat dari jemaat Tuhan. Mereka-mereka yang mengasihi saya dan istri. Ya, jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan kita Yesus Kristus sudah memelihara dan mendandani kami berdua, paling tidak selama 10 tahun ini, Tuhan Yesus Kristus juga akan memelihara dan mendandani Anda. Amin. Haleluya. Tuhan kita sama kok. Tuhan yang kami sembah sama dengan Tuhan yang Bapak Ibu Saudara sembah. Haleluya. Mari menghadapi hujan, banjir, dan angin, kesukaran hidup di ujung dari akhir zaman ini. Pilihan ada di tangan Anda. Pilihan ada di tangan saudara, yaitu khawatir atau tidak khawatir. Memilih khawatir ibarat orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, imannya tidak kokoh. Atau kita memilih untuk tidak khawatir, ibarat orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Memiliki iman yang kokoh dan tak terguncangkan. Pilihan di tangan saudara saat ini. Ya, selamat memilih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya.